Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ahsantum li anfusikum wa in asyarakum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah yasu'u wujuhakum wa yadkhulul masjida kama qalu awwala marratin wal tabi'u ma'al taqdiru ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat Jumat Masjid Al-Fajar, puji syukur senantiasa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini nikmat yang besar sedang tercurah kepada kita semua. Di antaranya kita masih diberi jatah usia bisa melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan mampu menjauhi apa yang dilarang, sehingga pada hari ini kita senantiasa nikmat-nikmat yang besar itu senantiasa tercurah kepada kita semua, terutama nikmat Islam, nikmat iman. Ini yang harus kita syukuri dengan senantiasa syukur kepada Allah setiap saat, setiap detik, meningkatkan apa segala peribadatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembukaan tadi seperti membacakan surat Al-Isra ayat ke-7 yang artinya kurang lebih, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid Al-Aqsa sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Surat Al-Isra ayat 7. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melihat surat Al-Isra ayat 7 ini, maka mau tidak mau kita sebagai manusia harus senantiasa mengevaluasi diri kita, bahwa mau tidak mau kita harus senantiasa terus meningkatkan kebaikan-kebaikan. Apa sebabnya? Apa saja kebaikan yang akan kita laksanakan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan apa saja kejahatan atau dosa yang sudah kita laksanakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Maka senantiasa bahwa kita terus apa saja kebaikan-kebaikan yang belum kita laksanakan, kita cari kebaikan apa yang belum kita laksanakan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Di dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini masih ada
bantahan dan sebagainya, tapi diperkuat dengan hadis-hadis yang lainnya. Di antaranya hadis riwayat Al-Hakim, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang tergolong orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah orang yang tergolong orang yang celaka. Di dalam hadis yang lainnya, Rasul mengumpulkan barang siapa yang dua harinya ini dan hari kemarin sama, maka ialah orang yang merugi. Barang siapa yang harinya lebih jelek dari hari sebelumnya, maka ia tergolong orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Melihat keterangan-keterangan ini, marilah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan apa saja yang harus kita cari, karena pada dasarnya yang kita laksanakan ini imbasnya akan kepada diri kita sendiri. Kebaikan yang kita cari dari mulai kita bangun tidur, kegiatan bangun tidur dari mulai tahajud, terus melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, infak, sodako dan sebagainya, ngaji, dan mulai itu sekecil apapun kebaikan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini akan imbasnya terbawa pada diri kita. Apakah hari ini kita sudah berbuat baik atau belum? Apakah hari ini saya sama kebaikan ini hari ini dengan hari yang kemarin? Jadi mau tidak mau kita dipaksa untuk senantiasa mencari kebaikan apa yang belum dilaksanakan oleh kita, supaya kita tidak tergolong, supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, supaya kita tidak menjadi orang yang dilaknat oleh Allah. Kalau hari ini kita belum melaksanakan kebaikan atau sama, celakalah kita. Kalau sudah dilaknat oleh Allah, kita akan merasakan. Sampai orang yang meninggal pun juga pas dia meninggal langsung kaget, apa ini dan sebagainya. Sampai dia, oh ini meninggal, sampai bermohon kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, kembalikan saya ke dunia sedetik saja. Saya akan melaksanakan sholat yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh ya Allah. Saya akan mencari kebaikan-kebaikan, saya akan berbuat baik. Itu orang yang sudah meninggal memohon kepada Allah, minta dikembalikan ke dunia sedetik saja, tapi tidak bisa. Sekarang kita mumpung kita masih sekarang oleh Allah diberi jatah usia, diberi banyak waktu luang untuk melaksanakan kebaikan. Cari kebaikan apa yang belum kita kerjakan, kebaikan apa yang akan membawa nanti imbasnya kepada diri kita. Sampai kebaikan ini, kalau kita merasa berbuat baik, jangan merasa, aduh saya imbalannya apa, apa sebabnya? Karena Allah hanya menerima kebaikan, karena Allah hanya menerima ibadah hanya yang mukhlis, yang bersih-bersih saja, tidak lain daripada itu. Maka setan silakan melaksanakan semua manusia seluruh peribadatan, melaksanakan sholat, melaksanakan saum, melaksanakan zakat dan sebagainya. Hanya setan mengganggu kemukhlisan manusianya itu sendiri. Kadang manusia itu ingin sekali dilihat oleh manusia yang lain. Dia dengan kepintarannya ingin dianggap menjadi orang yang pintar. Dia dengan jabatannya ingin dianggap menjadi pejabat tinggi. Dia dengan kekayaannya ingin dianggap orang yang paling kaya. Silahkan kata setan beribadah, karena setan mengganggu dengan keikhlasannya itu. Karena kalau ibadah kita banyak, tanpa ada rasa ikhlas, tanpa ada rasa mukhlis di dalam diri kita, ibadah kita akan senantiasa rugi. Apa saja cari lagi kebaikan-kebaikan yang setiap saat bersama dengan kita. Kebaikan apa yang harus saya laksanakan? Kebaikan yang harus kita laksanakan di antaranya di dalam surat Al-Hajj
ayat ke-46. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha au azanun yasma'una biha fa innaha la ta'ma absar walakin ta'yal qulubu lati fis sudur. Artinya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Tentang hati inilah yang akan menjadi salah satu kunci ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Rasulullah SAW mengingatkan, ketahuilah kamu di dalam badanmu terdapat segumpal darah. Apabila baik, maka baiklah keseluruhannya segala perbuatannya, dan apabila buruk, maka buruklah keseluruhannya tingkah lakunya. Ketahuilah kamu bahwa ia adalah hati. Jadi kebaikan apa yang harus kita cari? Yang pertama itu hati kita. Hati kita bersihkan, kita husnuzon terhadap Allah, bahwa kita hanya betul-betul segala apa yang diberikan oleh Allah, kondisi kita saat ini sedang berada ataupun tidak berada, sedang sehat ataupun sedang tidak sehat, situasi kondisi apapun, jabatan pekerjaan kita, kata Allah, itulah yang terbaik bagi manusianya itu sendiri. Itu husnuzon terhadap Allah. Posisi kita pun apa yang sekarang kita berada, itu yang terbaik di hadapan Allah. Itu husnuzon, hati kita senantiasa kepada Allah, bahwa betul-betul kita sekarang ini adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat takdir Allah. Allah yang memberikan usia kita, jatah usia kita. Ingat pada Allah, sudah diatur jatah usia kita. Ingat bahwa rezeki kita pun juga, jodoh kita pun juga sudah diatur oleh Allah. Ini kebaikan-kebaikan hati yang senantiasa harus menancap di dalam diri kita. Cari sekali lagi kebaikan itu, supaya kita jangan tergolong orang yang rugi. Karena mau tidak mau, hari ini kita introspeksi diri, sudah melaksanakan kebaikan apa supaya tidak sama dengan kebaikan yang kemarin. Kebaikan hati. Selanjutnya, kebaikan apa lagi yang harus kita cari setelah hati? Muka kita. Dijelaskan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Tirmizi, artinya senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Setelah hati senantiasa kita husnuzon terhadap Allah, husnuzon terhadap manusia, perangai muka kita di hadapan dengan sosialisasi dengan manusia dan sebagainya, hubungan antara manusia dan sebagainya, senyum saja, perangai baik saja, itu adalah sebagai sedekah. Kata Rasulullah, jangan dianggap enteng dengan senyummu itu adalah, kalau kita menyakitkan dengan perangai kita di hadapan Allah, inilah jadi hasil daripada sholat kita, hasil daripada saum kita, yaitu akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, hubungan sosial di antara setiap manusia. Kalau kita getol sholat, sering sholat, tahajud dan sebagainya, tidak terlewat, kita saum dan sebagainya, tapi di kalangan manusianya itu sendiri menyakitkan, tanda tanya sholatnya, tanda tanya apa yang sudah dilaksanakan ibadahnya. Karena yang dinamakan amal ibadah yang diterima oleh Allah itu kan syaratnya 3. Niat yang benar, betul-betul ikhlas dari hati kita karena Allah. Yang kedua, kajian sesuai dengan apa yang diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Menurut Rasulullah itu kita harus melaksanakan. Yang ketiga, hasil, bahwa hasil betul-betul hasil daripada ibadah kita, sholat kita, saum kita dan sebagainya di kehidupan kita sehari-hari bisa tidak diperlihatkan. Ternyuh, saya sebagai seorang pendidik melihat sekarang sedang di Malang itu ada seorang guru dan sekeluarga bunuh diri dan sebagainya. Dia betul ibadah, rajin ke masjid, berjamaah dan sebagainya, tapi hasil daripada ibadahnya bunuh diri.
cek lagi ibadah yang dilaksanakan apakah bisa menghasilkan akhlakul karimah yang baik. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita terus cari ibadah apa yang belum kita laksanakan, kebaikan apa yang belum kita laksanakan. Mumpung oleh Allah masih diberi jatah usia, jangan nanti setelah meninggal minta memohon kepada Allah yang tidak akan dikabulkan lagi. Mudah-mudahan saja Jumat sekarang mulai kebaikan apa bahwa Allah Maha Besar, Allah di nomor satu Pak. Sepak bola kita senang, ada azan, sholat dulu, apapun berdagang dan sebagainya ada azan, ibadah dulu. Itu betul-betul mengutamakan kebaikan. Dan namina yuswa umur maka apa saat kita sedang angka sedang tidak kabur dan sebabnya datang kematian. Ini mohon kepada Allah. Demikian mudah-mudahan saja sekali lagi pada kesempatan ini titik tolak sekarang betul-betul bahwa hari ini harus menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana al-hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berubah kedua ini untuk menambahkan sebuah hadis. Mudah-mudahan saja senantiasa kita terus mengintrospeksi diri kita, senantiasa kita mencari kebaikan demi kebaikan supaya kita menjadi orang yang beruntung. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2616 yang artinya kurang lebih, maukah aku beritahukan kepadamu tentang kunci semua perkara itu? Jawabku, iya wahai Rasulullah. Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini. Aku bertanya, wahai Rasul, apakah kami untuk disiksa karena apa yang kami katakan? Maka beliau bersabda, celaka engkau, adakah yang menjadikan orang yang menyukurkan mukanya atau ada yang melibatkan batang hidungnya di dalam neraka selain ucapan lisan mereka? Jadi kebaikan apalagi yang harus dicari sekarang dari hati, mimik muka, ucapan lisan, tingkah laku kita. Sebetulnya kebaikan-kebaikan yang harus dicari itu ada di dalam tubuh kita. Di saat tidak kita menghasilkan hasil ibadah kita itu seperti ini, hati kita, ucapan kita, mimik muka kita, gerak tingkah laku kita keseharian betul-betul senantiasa meningkat terus, jangan sampai kita menurun dan sebagainya, dipacu. Masih mudah-mudahan saja sekali lagi semuanya itu lisan betul-betul yang akan menghancurkan seluruh amal kita. Ngomongin goreng batu, nyari ustaz gorengan batu, terus mencari-cari kesalahan batu dan sebagainya. Apalagi saat sekarang situasi sedang dengan pemilihan dan sebagainya para pemimpin kita harus senantiasa berkaitan kepada Allah bahwa kita memilih pemimpin itu betul-betul hanya perintah Allah, hanya karena Allah. Nanti akan ditanya, kunaon memilih pemimpin ini, kunaon memilih pemimpin ini, nanti akan ditanya di hadapan Allah. Kalau tidak dihubungkan dengan karena Allahnya, jawaban kita kalau meninggal harus dipersiapkan. Jangankan memilih pemimpin, gerak tingkah laku kita, sholat pun juga nanti akan ditanya. Sholat saya begitu, nanti akan ditanya. Siapkan seluruh apa yang dilaksanakan oleh kita dengan ibadah yang betul-betul tidak taklid buta. Ibadahnya harus betul-betul itiba itu yang bagaimana? Yang betul-betul kita dari mulai kecil mengkaji, belajar ngaji, belajar memahami SD, SMP dan sebagainya. Cari lagi, baca lagi, tanyakan lagi. Sekarang itu mudah sekali, tanya apa saja mudah sekali. Itu baru itiba. Jangan sekarang dari orang tua begitu dan nanti kita sempurna kayak masih kena sholat dari kecil sampai terakhir ditaruh saya iman sekolah pun. Di dalam Al-Quran dijelaskan, apakah nenek moyang bapak kamu pun juga masuk neraka, mau ikut masuk neraka?
Itu pertanyaan dari Allah. Jadi mau tidak mau, sekarang kebaikan apa lagi? Kebaikan kita meneliti apa yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, nanti akan ditanya di hadapan Allah. Teliti lagi, kaji lagi amal ibadah yang saya laksanakan. Allah tidak menuntut A dan B, ABC-nya hasilnya, tapi Allah menuntut usaha kita. Betul, tidak akal pikiran kita, gerak tingkah laku kita sudah dipraktekkan, digunakan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan sekali lagi pada kesempatan ini, mulai titik awal ini kita mau mengkaji segala kebaikan yang diperintahkan oleh Allah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, membantu kita menjadi orang yang betul-betul oleh Allah dianugerahkan keikhlasan, dianugerahkan ketawakan, kekuatan, kesabaran untuk senantiasa meningkatkan segala peribadatan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.